Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini masih kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu melalui online, belajar melalui daring seperti yang kita laksanakan belakangan hari ini. Nah, apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga semuanya bisa mengikuti mata pelajaran seperti biasanya, walaupun ternyata ada juga yang nggak nonton videonya ya. Jadi ustazah berharap ayolah nak, kesempatan ini walaupun kita belajar melalui online seperti ini, ustazah berharap kalian masih ada semangat, masih ada niat untuk belajar sehingga video-video yang sudah disajikan itu kalian perhatikan dan kalian amati, kalian dengarkan dengan baik sehingga kalian bisa mengikuti mata pelajaran. Kalau misalnya kalian nggak nonton video, nak, hanya berdasarkan dari tugas yang kalian kerjakan, apa yang kalian dapatkan dan apa yang akan kami nilai gitu ya, nak. Nah, alhamdulillah yang sudah mengumpulkan nilai sampai hari ini masih separuh dari kelas 8. Separuh lagi tuh belum ngumpul nilai. Ustazah bingung kenapa belum dikumpul tugasnya, masalahnya di mana, dan tidak ada konfirmasi ke ustazah. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu adalah latihan kalian di rumah agar kalian bisa lebih memahami materi yang telah kami paparkan, dan nilai yang kalian dapat itu bermanfaat untuk nanti, maksudnya ketika ujian akhir semester. Nilai inilah yang akan membantu kalian untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi gitu. Kalau hanya berharap dari ujian kan belum tentu. Walaupun nanti insya Allah banyak yang bagus, nah nilai yang ini akan lebih menambah nilai kalian lagi. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengumpulkan tugas kalian, apa yang akan kami nilai, nak? Dan otomatis nilai kalian juga jelek. Jadi ustazah berharap sekali lagi ustazah himbau kalian untuk tetap mengikuti mata pelajaran kita ini seperti layaknya kalian belajar di sekolah. Jadi materi-materi yang dibagikan ini kalian pelajari, nak, kalian tonton ya, nak. Itu pesan ustazah ya, nak. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang pesawat sederhana. Kalau minggu kemarin kita udah bahas tentang usaha dan daya. Usaha dan daya udah kita bedakan, yang mana yang dikatakan usaha, bagaimana sesuatu dikatakan usaha gitu ya, udah kita bahas ya, nak. Nah, hari ini kita membahas tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Nah, pesawat dalam bayangan kalian mungkin pesawat, oh ini pesawat ini. Nah, ternyata pesawat sederhana itu sering kita gunakan sehari-hari tapi kita tidak menyadarinya. Kita sering menggunakan pesawat sederhana, tapi seringkali kita tidak menyadari kalau kita telah menggunakannya. Contohnya adalah sepeda. Sepeda ini salah satu pesawat sederhana. Kemudian martil juga salah satu pesawat sederhana. Apa sih sebenarnya pesawat sederhana itu? Nah, pesawat sederhana adalah alat-alat yang mempermudah kita melakukan kerja. Jadi alat-alat yang mempermudah manusia melakukan kerja. Contohnya, misalnya kita mau menempelkan di dinding, menempelkan jam di dinding gitu kan. Nah, supaya jam tertempel ke dinding biasanya kita pakai paku untuk nyangkutin jamnya ya kan, nak. Nah, paku kita tempelkan dinding dengan cara kayak mana? Bisa nggak kita menokok paku itu dengan tangan kita? Masuk nggak pakunya ke dalam dinding itu? Bisa nggak, nak? Bisa ya, mungkin ya. Bisa tapi mungkin lama ya. Nah, tapi ada alat yang mempermudah kita agar menokok paku ke dinding itu dengan mudah. Apa alatnya? Alatnya adalah martil, ya kan? Atau palu. Kita tokok martil atau palu itu ke dinding sehingga pakunya nempel di dinding. Kan itu kan artinya palu ini mempermudah kerja kita kan? Maka palu ini disebut dengan pesawat sederhana. Atau contoh yang lain, cangkul. Petani untuk menanam tanamannya di kebun menggunakan cangkul. Bisa menggunakan tangan, bisa dikerokkan pakai tangan tanahnya bisa.
tapi kan kerjanya agak lama ya nak, dan agak mempersulit kita kan. Nah, ada alat yang mempermudahnya, yaitu cangkul. Dengan menggunakan cangkul pekerjaan jadi lebih mudah. Itulah yang disebut dengan pesawat sederhana. Apa tadi pesawat sederhana? Alat yang digunakan untuk mempermudah kerja manusia. Itulah disebut dengan pesawat sederhana. Dan pesawat sederhana ini sering kita gunakan sehari-hari, ya. Itu adalah pesawat sederhana. Nah, ini contoh-contoh dari pesawat sederhana. Gunting, tangga juga termasuk pesawat sederhana. Kemudian bidang miring. Tangga itu kan bidang miring ya, termasuk dalam bidang miring ya. Kemudian sepeda, kemudian troli, kapak, terus linggis. Nah, ini juga termasuk ke dalam pesawat sederhana. Termasuk eskalator juga masuk ke dalam pesawat sederhana. Selanjutnya, pesawat sederhana tidak mengurangi apa yang kita kerjakan, tetapi hanya membuat pekerjaan kita lebih mudah, ya. Membuat pekerjaan kita lebih mudah. Pasti sulit sekali memotong kayu tanpa menggunakan gergaji, iya kan? Nah, dengan menggunakan gergaji pekerjaan kita menjadi lebih mudah, ya. Nah, ada 4 jenis pesawat sederhana. Ada 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama namanya tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit. Kemudian ada katrol, ada bidang miring, kemudian ada roda berporos. Ada 4 ya jenis pesawat sederhana. Pertama apa nak? Tuas atau pengungkit. Yang kedua katrol. Yang ketiga bidang miring. Yang keempat roda berporos. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Apa itu tuas? Tuas adalah batang kayu atau besi yang dapat bergerak pada titik tetap atau tumpuan, ya. Tuas adalah batang kayu atau besi yang dapat bergerak pada titik tumpuan. Nah, coba kamu lihat gambar yang ada di sini. Nih, di gambar ini, ya, di gambar ini ada 2 orang sedang menaiki jungkat-jungkit atau ya jungkat-jungkit ya namanya ya. Ada seorang menaiki jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit ini kan dia kayu ya. Ini adalah batang kayu dinaiki oleh orang lain di sini kan. Nah, batang kayu ini bisa bergerak, nah, tapi ada titik tumpunya atau titik tetapnya. Nih, dia nggak bergerak ini kan, titik tumpu ini nggak akan bergerak kan, dia tetap di sini kan, namanya titik tumpu. Nah, ini namanya titik tumpu. Nah, di sini ada namanya lengan kuasa, ada namanya lengan beban. Nah, apa itu lengan kuasa, lengan beban? Kalau kamu lihat di sini misalnya nih ya, misalnya di sini ada seseorang yang sedang duduk, kemudian orang yang satu lagi menaiki jungkat-jungkit ini untuk menyeimbangkan posisinya, gitu ya kan. Nah, posisi orang ini disebut dengan beban karena dia di situ diam kan. Nah, makan beban. Nah, orang yang menaiki ini akan memberikan kuasa atau gaya, memberikan gaya atau kuasa sehingga orang yang duduk ini akan naik ke atas atau turun ke bawah. Yang memberikan gaya itu yang mana? Yang ini kan. Nah, yang ini disebut dengan beban. Beban disimbolkan dengan W, ya. Bahasa Inggrisnya weight. W-E-I-G-H-T. Huruf depan yang diambil yaitu W, weight. Kemudian satuannya adalah apa namanya? Newton. Satuannya adalah Newton. Kalau beban satuannya Newton ya, Nak. Kemudian, nah, ini namanya titik tumpu ya. Nah, dari titik tumpu ke beban ini, nih, dari titik tumpu menuju ke beban disebut dengan lengan beban. Disebut dengan lengan beban atau LB. Atau LB. Lengan beban. Dari titik tumpu menuju ke beban, ya. Kemudian dari titik tumpu menuju ke orang yang memberikan kuasa ini disebut dengan lengan kuasa atau LK. Nah, yang di sini yang memberikan gaya disebut gaya, itu bisa juga disebut dengan kuasa. Memberikan gaya itu disebut dengan kuasa. Nah, ini adalah contoh dari lengan beban. Nah, sehingga untuk tuas rumus matematika yang berlaku yaitu F kali LK sama dengan W dikali LB. F kali LK sama dengan W dikali LB. F adalah kuasa atau gaya, satuannya adalah Newton. Kemudian LK adalah lengan kuasa, satuannya adalah meter. Kemudian W adalah beban. Beban satuannya Newton. Kemudian LB adalah lengan beban, satuannya juga meter.
Tuas ini digunakan untuk mendorong, menarik atau mengangkat beban. Contohnya misalnya kan, kalau kita mau mengangkat sesuatu yang agak berat gitu kan. Pernah nengok ini, inilah contohnya supaya lebih mudah. Paku yang udah tertempel di dinding, kemudian kita cabut menggunakan linggis. Tahu linggis kan, Nak? Dia digunakan untuk mencabut paku ya, atau misalnya yang di belakang palu itu, di belakang martil itu ada yang dia kayak dua gitu kan. Ini kan digunakan untuk mencabut paku yang ada di dinding atau di kayu, ya kan? Nah, di situ titik tumpunya mana? Di tengahnya itu kan, itu titik tumpunya. Titik tumpu itu dia nggak bergerak, tetap ya Nak. Titik tumpu itu dia tetap. Nah, tempat kita mendorong itu artinya tempat kita melakukan kuasa atau gaya. Sedangkan di ujungnya itu tempat si paku itu disebut dengan beban, ya. Nah, ini adalah contoh dari itu tuas. Rumusnya apa tadi? F kali LK sama dengan W kali LB, ya. F kali LK sama dengan W kali LB. Ingat ya itu rumusnya. Nah, tuas sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Tuas terbagi menjadi 3 jenis. Berdasarkan letak letak dari titik tumpunya, letak dari bebannya, dan letak dari kuasanya. Nah, tuas jenis pertama yang berada di tengah itu adalah beban. Tuas jenis pertama yang berada di tengah itu adalah titik tumpunya berada di tengah. Ini contohnya adalah jungkat-jungkit. Titik tumpunya di mana? Di tengah, di sini kan, yang nggak bergerak kan, yang bergerak kan yang di sini sama sini. Kemudian ada gunting. Gunting itu titik tumpunya di mana? Di tengah, Nak. Ini titik tumpunya kan, di tengah. Kita memberikan kuasanya di mana? Di sini. Ini kuasanya. Tempat kita memberikan gaya kan. Nah, yang mau kita gunting di sini kita letakkan di sini kan. Ini beban namanya, ya. Yang di tengah adalah titik tumpu. Selanjutnya adalah tang. Tang ini juga titik tumpunya di tengah. Yang nggak bergerak itu di tengah. Kita memberikan gaya di mana? Di sini. Nah, ini namanya kuasa atau F. Kemudian yang di sini namanya beban. Ini namanya itu kayak linggis atau yang saya bilang tadi ya, yang di belakang paku itu ya, gunanya untuk mencabut paku. Titik tumpunya di mana? Di sini. Bebannya di mana? Ini. Gaya di mana? Di sini. Ya. Jadi tuas jenis pertama yang berada di tengah adalah titik tumpunya. Itu adalah tuas jenis pertama. Selanjutnya, tuas jenis kedua yang berada di tengah adalah bebannya. Yang berada di tengah adalah bebannya. Contohnya gerobak 1 roda. Ini bisa dipakai sama orang-orang tukang bangunan ya, Nak, biasanya kan. Nah, bebannya di mana? Diletakkan di sini kan. Ini apa? Titik tumpu. Ini titik tumpunya, ini bebannya, di sini gaya yang kita berikan. Kita dorong atau kita tarik di sini kan. Yang tengah apa tadi, Nak? Beban. Ini titik tumpu. Yang di sini adalah kuasa. Kemudian contoh yang lain adalah pemotong pemotong biji kenari ya, memotong biji kenari. Kan kita letakkan di sini kan? Nah, misalnya mau memecahkan biji kenari atau memecahkan buah pala misalnya. Diletakkan di sini kan, Nak, ininya kenarinya atau palanya. Maka di sini namanya beban. Beban yang di sini. Titik tumpunya di mana? Ini yang nggak bergerak kan? Titik tumpu di sini. Gayanya di mana? Yang ini yang bergerak. Nah, maka ini tuas jenis kedua. Pintu juga adalah tuas jenis kedua. Pembuka botol juga termasuk ke dalam tuas jenis kedua. Ya, ingat ya, tuas jenis pertama yang di tengah adalah beban. Tuas jenis kedua yang di tengah adalah tuas jenis pertama yang di tengah adalah titik tumpu. Tuas jenis kedua yang di tengah adalah beban. Dan selanjutnya adalah tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga yang di tengah adalah kuasa. Tempat kita memberikan gaya adalah kuasa. Contohnya sapu. Nah, kalau kita mau nyapu, kita berikan gaya di mana? Di sini kan? Tangan kita di sini tempat kita meletakkan atau menggoyang-goyangkan sapu tersebut kan? Nah, ini adalah titik kuasanya, ya. Kemudian sekop juga termasuk ke dalam tuas jenis ketiga, dan stapler atau apa namanya ini?
hektar. Oh iya, hektar. Kalau kita bilang hektar ya, bahasa Medan hektar. Ini adalah jenis tuas ketiga, yang di tengah adalah kuasa, ya. Ingat ya, Nak. Yang pertama adalah tuas jenis pertama, yang tengah adalah titik tumpu. Yang kedua yang tengah adalah beban. Yang ketiga yang di tengah adalah kuasa. Itu adalah jenis-jenis dari tuas. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya, seorang murid akan memindahkan sebuah batu. Seorang murid akan memindahkan sebuah batu yang beratnya adalah 600 Newton. Beratnya 600 Newton dengan menggunakan tuas. Jika tuas diatur sedemikian rupa sehingga panjang lengan beban adalah 1,5 meter dan panjang lengan kuasa adalah 3 meter. Yang ditanya, berapakah kuasa yang diberikan murid itu? Berapakah kuasa yang diberikan oleh murid tersebut? Ya kan? Ini adalah contohnya. Nah, coba kamu perhatikan. Nih, Ustazah jelaskan. Ya, seorang murid tadi mengangkat sebuah beban. Bebannya itu W, ya kan? W, beban adalah W. W-nya berapa? 600 Newton. Kemudian lengan bebannya, berarti kalau misalnya kita ibaratkan gini ya, ini, ya kan? Di sini adalah titik tumpunya. Berarti ini tuas jenis ke berapa, Nak? Tuas jenis ke 1. Kemudian ada sebuah benda atau bebannya kita buat gini ya. Ini bebannya. Bebannya ini beratnya adalah 600 Newton. 600 Newton. Lengan bebannya berarti dari sini ke sini adalah 1,5 meter. Kemudian lengan kuasanya di sini tempat kita melakukan gaya, ya kan? Nih, lengan kuasanya adalah 3 meter. Yang ditanya berapa kuasanya? Berapa kuasanya? Ini yang ditanya, ya kan? Ditanya, apa rumusnya tadi, Nak? Kita buat rumusnya. Nih kita udah buat diketahui ya. W itu beban 600 Newton, LB lengan beban 1,5 meter, LK itu adalah lengan kuasa 3 meter, dan ditanya adalah gaya atau kuasa yang ditanya. Nah, apa rumusnya tadi? F kali LK sama dengan W kali LB, atau W kali LB sama dengan F kali LK, sama aja ya. Mau dibalik ini ke sini tetap sama, ya. F kali LK sama dengan W kali LB, atau W kali LB sama dengan F kali LK. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah yang ini, ya kan? Kita masukkan dulu angkanya. F dikali LK, LK-nya berapa, Nak? 3. Kita buat sini 3 meter. Nah, karena satuannya udah dalam meter semua, jadi kita nggak perlu ubah lagi ya. 3 dikali W-nya 600. Buat di sini 600 dikali LB. LB-nya 1,5. Masukkan F dikali 3 sama dengan 600 dikali 1,5. Kita kalikan ya, 600 dikali 1,5. 0, 5 kali 6, 30. 0, 1 kali 6, 6. 0, 9. Berapa angka di belakang koma? 1. Sini coret. Hasilnya 900 Newton. Nah, yang tanya tadi F kan? F sama dengan 900 dibagi 3. F sama dengan 9 bagi 3. Turunkan nolnya. 0. Satuannya apa? F satuannya adalah Newton. Jangan lupa buat satuan ya. Jadi satuannya adalah Newton. Jadi jawabannya adalah F sama dengan 300 Newton. Mari kita lihat apakah jawabannya sama. Ada ya. B, jawabannya B ya. Berarti ya, jawabannya adalah 300 Newton. Itu adalah contoh soal untuk tuas. Nah, selanjutnya kita bahas tentang
Katrol. Katrol adalah roda yang dapat berputar dengan disertai tali. Nah, biasanya kita gunakan untuk mengangkat benda-benda atau memindahkan benda-benda, ya kan, dengan menggunakan katrol. Nah, contoh yang sering kita lihat misalnya dalam proses upacara bendera, misalnya kan, menaikkan bendera. Kamu kalau disuruh naikkan bendera, bendera itu kan tiangnya tinggi tuh, supaya bendera sampai ke atas, biasanya kita gunakan katrol kan. Ada sih bendera yang dia nggak pakai katrol. Nah, yang nggak pakai katrol tuh biasanya tiangnya itu bisa dicabut, ya kan? Tapi kalau misalnya bendera di sekolah, di tiang di sekolah kita itu kan nggak bisa dicabut tuh, kan terbuat dari besi kan, dan dia udah tertanam di dalam tanah yang di situ. Jadi kalau mau dicabut kan payah. Jadi kalau misalnya mau naikkan bendera itu nggak mungkin kita manjat ke atas kan, nak? Nah, maka digunakanlah katrol di ujungnya itu untuk menaikkan bendera seperti ini. Digunakan katrol untuk menaikkan ujung bendera. Ujungnya menggunakan katrol digunakan saat menaikkan bendera. Nah, ini adalah katrol. Atau misalnya kita mengangkat air dari sumur, ya kan? Sumur kan dalam tuh. Bisa sih nggak pakai katrol, kita lemparkan talinya ke bawah, baru kita tarik. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya kita menarik air dari sumur, lebih mudah mana? Lebih mudah kita tarik dengan menggunakan katrol atau tanpa menggunakan katrol? Pasti lebih mudah dengan menggunakan katrol. Kita nggak capek kan? Artinya kan katrol ini memudahkan pekerjaan manusia. Maka katrol disebut dengan pesawat sederhana. Pesawat sederhana, ya, paham ya kira-kira ya? Itu adalah contoh dari katrol. Nah, katrol terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama namanya katrol tetap. Katrol tetap ini dia tetap, katrolnya tetap. Nah, ada dalam katrol ada namanya keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik itu adalah berapa kali pesawat sederhana itu memudahkan kita bekerja, dan biasanya ditandai dengan dilambangkan dengan angka, misalnya 10, 5 gitu kan. Jadi semakin besar angkanya, semakin mudah kita bekerja. Itu adalah contoh dari keuntungan mekanis. Contoh dari keuntungan mekanis. Apa tadi? Katrol tetap ya, satu ya. Katrol tetap itu dia satu dia. Nah, kalau katrol tetap keuntungan mekanisnya satu, ya. Katrol tetap keuntungan mekanisnya satu. Artinya gaya kuasa di sini kan ada beban, ada kuasa, sama seperti tadi kan. Bebannya mana? Ini bebannya. Ini yang mau ditarik kan? Ini beban namanya. Yang ditarik ini namanya beban. Nah, beban disimbolkan dengan huruf W. Sedangkan kuasanya di tempat kita menarik ini adalah kuasa. Ini namanya adalah kuasa. Jadi gaya yang kita keluarkan untuk menarik beban ini sama gitu ya. Maka rumusnya untuk keuntungan mekanis itu sebenarnya W sama dengan F. Untuk mencari keuntungan mekanisnya ini bagi ini. Nah, itu untuk katrol yang tetap, katrol yang dia tidak bergerak tetap ya. Katrol tetap satu dan tidak bergerak dia ini. Jadi keuntungan mekanisnya adalah satu karena gaya kuasa sama dengan gaya beban. Kemudian ada namanya katrol bebas. Nah, kalau katrol bebas ini dia berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Sini kan bebannya ya kan, nak? Ini adalah katrol yang bebas. Kenapa dibilang katrol bebas? Karena dia bebas bergerak, ya. Katrol ini biasa ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas biasanya. Nah, keuntungan mekanis dari katrol bebas lebih besar dari satu. Nah, pada kenyataannya nilai keuntungan mekanis dari katrol bebas tunggal adalah 2, ya. Adalah 2. Karena di sini ada 2 ini kan. 2 gaya yang bekerja di sini dan di sini, ya. Nah, jadi untuk katrol bebas keuntungan mekanisnya 2. Katrol tunggal tadi atau katrol tetap dia berapa keuntungan mekanisnya? 1. Nah, selanjutnya adalah gaya katrol majemuk. Katrol majemuk ini dia digunakan supaya gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil. Jadi semakin banyak dibilang majemuk berarti kan katrolnya lebih dari 1, ya. Katrolnya lebih dari 1.
Jadi semakin banyak katrol yang digunakan, semakin kecil gaya yang kita keluarkan. Semakin kecil gaya yang dikeluarkan. Ini adalah katrol majemu. Katrol majemu ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemu biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Misalnya kayak mau buat bangunan-bangunan gitu kan. Kalau bangunannya dia ada berapa lantai, sedangkan bahannya misalnya ada di bawah. Nah, biasanya digunakan katrol majemu. Katrol majemu untuk mengangkat benda-benda yang berat. Nah, keuntungan mekanis dari katrol majemu ini sama dengan jumlah tali yang menyokong katrol tersebut atau menyokong berat beban. Misalnya gaya kuasa pada katrol di sini ya, kalau bisa kita lihat di gambar ini misalnya. Di sini tali yang menyokong beban ini ada berapa, Nak? 1, 2, ya kan? Ada 1, ada 2. Maka keuntungan mekanisnya adalah 2 gitu ya. Jadi kalau tali kuasa dia nggak dihitung. Ini kan namanya tali kuasa. Ini nggak dihitung karena ini tempat melakukan kuasa. Sedangkan tali yang menyokong beban itu yang mana? Yang ini sama yang ini. Ini sama yang ini yang dihitung. Ada berapa di sini? 2. Maka keuntungan mekanis dari ini 2. Nah, kalau ada 3 katrolnya, kita hitung ada berapa tali yang yang menyokong beban tersebut. Itu adalah untuk katrol majemu. Nah, contoh dari katrol majemu ini. Seseorang hendak mengangkat sebuah beban dengan menggunakan katrol tunggal bergerak. Katrol bebas berarti ya, katrol bebas tunggal bergerak. Jika berat beban tersebut adalah 100 Newton, maka besar gaya yang diberikan orang tersebut adalah perhatikan. Untuk katrol, nih ya, rumus-rumus yang harus kamu ingat pada katrol. Kalau dia katrol tetap, dia rumusnya FK sama dengan FB. FK sama dengan FB, artinya gaya kuasanya sama dengan gaya bebannya atau W ya. FK sama dengan W ya. FK sama dengan W. Ini rumus untuk katrol tetap. Kemudian untuk rumus katrol tunggal bebas ya kan, rumusnya dia FK sama dengan setengah kali FB ya. Untuk katrol majemu itu dia biasanya ditanya keuntungan mekanis ya. Nah, ini aja. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari soal tadi, seorang hendak mengangkat sebuah beban menggunakan katrol jika berat bebannya adalah 1000 Newton. Kemudian berapakah gaya yang harus diberikan orang tersebut? Gitu kan pertanyaannya kan, Nak. Nah, ya, jadi W sama dengan, dia pakai katrol tunggal bebas, maka kita pakai rumus yang ini ya. Gini ya. Nah, diketahui FB ini bisa W ya, bisa W. Nah, jadi W sama dengan 1000 Newton. Maka yang ditanya apa? Ditanya adalah berapakah FK-nya. Ini kan rumusnya apa? FK sama dengan setengah dikali W atau setengah kali FB sama dengan 1/2 dikali 1000 sama dengan 1000 bagi 2 500 Newton. Nah, itu adalah jawaban untuk ini. Ada nggak jawabannya 500 Newton? Ada yang B. Nah, itu dulu ya materi kita hari ini. Berarti materi kita hari ini masih sampai katrol. Nanti minggu depan baru kita sambung sampai roda berporos dan bidang miring.
Jadi untuk sementara Ustazah nggak ngasih tugas dulu ya nak, nanti Ustazah kasih tugasnya sekalian kalau udah materinya habis, jadi baru Ustazah kasih tugas ya. Demikianlah materi kita hari ini, lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh japri langsung Ustazah atau menghubungi Ustazah langsung. Dan ingat ya nak, tonton videonya, kalau kamu nggak nonton kamu nggak akan paham. Dah, itu aja yang bisa Ustazah sampaikan. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.